Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yolanda, NPM 19160048 dari program studi PGSD 4B. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di SD Negeri 2 Y5 Kabupaten Pesawaran tentang mata pelajaran seni rupa dan keterampilan, khususnya untuk kelas 5. Saya akan langsung menyampaikan hasil observasi saya. Yang pertama, memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Narasumber yang pertama saya adalah Bapak Firmawah Syah, SPD, tanggal lahir 21 Juli 1985, lama masa pengabdian tahun 2010 sampai dengan sekarang, tempat mengajar SD Negeri 2 Y5, alamat sekolah Waiharong, Kecamatan Y5, Kabupaten Pesawaran. Status sekolah adalah negeri. Narasumber peserta didik saya adalah Nazwa Nafisya Putri. Tanggal lahir 10 Maret 2010, kelas 5. Pertanyaan wawancara yang saya ajukan. Pertama, materi apa yang diajarkan pada peserta didik kelas 5 yang ada dalam pembelajaran seni rupa dan keterampilan, kemudian ada bagaimanakah proses pembelajaran seni rupa dan keterampilan yang diajarkan di kelas 5, seperti metodenya atau modelnya atau tekniknya, dan juga bagaimana evaluasinya. Kemudian kendala, hambatan, dan tantangan apa saja yang terjadi pada saat pembelajaran secara tatap muka atau luring, dan juga pembelajaran saat ini yaitu jarak jauh atau daring. Masuk ke hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang sudah saya sebutkan tadi, yang kemudian menghasilkan data. Pertama, materi seni rupa dan keterampilan SD itu apa saja. Yang pertama adalah menggambar. Dalam materi ini, siswa lebih ke tahap yang sulit, bukan halnya seperti materi yang ada di kelas rendah, namun sudah memasuki kriteria materi yang cukup sulit. Kemudian contohnya seperti siswa diberikan tugas untuk menggambar, yaitu menggambar ilustrasi dengan menggunakan langkah-langkah berupa gagasan yang berasal dari suatu bacaan atau teks seperti itu. Kemudian ada sketsa, yaitu membuat rancangan yang dibuat sesuai dengan gagasan terlebih dahulu. Kemudian ada pewarnaan. Setelah sketsa selesai, lanjut ke tahap mewarnai yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara mewarnai dengan warna aslinya, atau mewarnai sesuai imajinasi peserta didik. Kemudian contoh gambarannya itu seperti apa? Contoh gambarnya itu seperti organ tubuh manusia, seperti jantung, sistem peredaran darah, paru-paru, dan lain-lainnya. Kemudian ada sistem tubuh pada hewan seperti siput, kelinci, dan lain-lainnya. Materi penggambar ini juga mempelajari materi seperti realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Kemudian materi yang kedua ada kerajinan tangan. Dalam materi ini, peserta didik diajarkan untuk membuat kerajinan tangan berupa seperti gerabah yang berasal dari tanah liat, ada juga asbak. Kemudian materi yang ketiga ada bernyanyi dan mengenalkan alat musik. Pada tahap ini, siswa mempelajari tentang lagu-lagu daerah dan juga tangga nada seperti minor, mayor, pentatonis, yaitu yang biasanya dimainkan dalam tangga nada yang ada di lagu daerah. Selain itu, peserta didik juga dikenalkan kepada alat musik daerah seperti gamelan, angklung, dan juga lain-lainnya. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu menari. Dalam materi ini, peserta didik dikenalkan lebih mendalam tentang tari. Contohnya, tarian yang berasal dari mana, kemudian apa maksud dari tarian ini, dan juga makna-makna yang ada dalam tarian ini. Seperti
tari yang berasal dari Lampung, yaitu tari sembah. Biasanya itu biasanya digunakan untuk acara penyambutan tamu dan lainnya. Kemudian di situ siswa akan diperintahkan untuk mempraktekkan tari tersebut. Kemudian ada proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung, guru memberikan metode ceramah, demonstrasi, dan juga metode ekspresi bebas. Apa sih metode ceramah? Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerapan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi yang akan disampaikan. Kemudian, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, dan aturan yang ada dalam materi tersebut secara urut. Kemudian ada metode ekspresi bebas. Maksudnya adalah suatu cara pembelajaran untuk siswa dapat mencurahkan isi hatinya dalam bentuk karya seni rupanya. Contohnya itu seperti dalam kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu kan tadi ada gerabah, terus asbak, dan lain-lainnya yang berasal dari miniatur. Jadi misalnya menggunakan ekspresi bebas. Siswa itu dapat membuat kerajinan tangan sesuai keinginannya, seperti itu, sesuai imajinasinya. Misalnya contoh hewan, seperti contoh gajah, terus ada kuda, atau bahkan yang suka kucing bisa membuat kucing, seperti itu. Kemudian ada tahap evaluasi. Apa sih evaluasi? Evaluasi yaitu sebuah proses menentukan atau untuk mendapatkan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam kegiatan evaluasi, Bapak Firmawan biasanya melakukan sesi tanya-jawab di menit-menit terakhir pada pembelajaran, guna untuk menilai sejauh mana materi yang diserap oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung tadi. Kemudian, proses penilaian juga dinilai melalui hasil karya peserta didik yang dibuat dan juga bagaimana proses pembuatannya. Kemudian ada tantangan dan hambatan saat pembelajaran secara luring dan secara daring. Yang pertama, tantangan dalam pembelajaran tatap muka atau luring. Berdasarkan wawancara dengan guru yang bersangkutan, tantangan dan hambatan yang dialami yaitu secara tatap muka yaitu kurangnya sarana dan prasarana, sulitnya peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan, kemudian terkadang kurang fokusnya peserta didik terhadap materi yang disampaikan, kemudian rasa penasaran yang ada dalam jiwa peserta didik kurang, dan lain-lainnya. Sedangkan berdasarkan peserta didik yang saya wawancarai, yaitu kurang menariknya penyampaian materi yang diberikan oleh guru terhadap siswa, kemudian kurangnya fasilitas yang memadai, dan lain-lainnya. Kemudian ada kendala dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran saat ini ya, atau daring. Berdasarkan wawancara dengan guru yang bersangkutan, pembelajaran jarak jauh ini kendalanya pertama, seperti masih kurangnya sarana dan prasarana untuk dijadikan bahan materi yang disampaikan secara online. Kemudian, semakin sulitnya peserta didik untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, baik melalui video ataupun melalui pesan. Kemudian, tidak semua peserta didik memiliki smartphone yang memadai dan canggih, seperti itu. Kemudian, terkendalanya koneksi sinyal, apalagi yang berada di pedesaan. Kemudian berdasarkan wawancara dengan peserta didik, yang pertama, kendalanya yaitu smartphone atau handphone yang kurang memadai, kemudian semakin sulitnya untuk memahami materi yang diberikan oleh guru melalui video atau sejenisnya. Kemudian banyak
semakin banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Jadi menurut menurut analisis yang telah saya lakukan pada observasi ini, pembelajaran yang ada di SD Negeri 2 Y5 ini sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu pembelajaran menggunakan buku tema untuk menjadi pedoman materinya. Selain itu, materi yang disampaikan juga sesuai dengan tingkatan. Tingkatannya yaitu materi untuk kelas lanjut. Sedangkan dalam proses pembelajarannya sudah cukup baik karena guru juga sudah menggunakan berbagai macam metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Kemudian, dalam pembelajarannya juga terdapat evaluasi, yaitu untuk menilai kemampuan fokus dan daya ingat materi yang telah disampaikan oleh guru. Dalam hal hambatan atau kendala yang ada dalam kelas masih dalam konteks wajar, yaitu seperti sulitnya peserta didik untuk menerima materi yang ada untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru karena mungkin kurangnya daya tangkap peserta didik. Karena daya tangkap peserta didik, setiap peserta didik memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Oke, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari observasi saya, yaitu ini berdasarkan isi laporan yang sudah saya buat, yaitu pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki peran dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai kecerdasannya, yaitu seperti intrapersonal, kemudian ada visual, ada musikal, linguistik, kecerdasan moral, dan kecerdasan emosional, dan lain-lainnya. Kemudian SD Negeri 2 Y5 juga sudah baik karena dalam pembelajaran saat Luri menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Namun, dalam pembelajaran saat daring kurang maksimal dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dibutuhkan pendamping orang tua agar pembelajaran dapat optimal dan peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan saran yang saya akan sampaikan yaitu dalam bidang kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran harusnya dapat lebih ditingkatkan lagi agar peserta didik lebih optimal dalam pembelajarannya. Kemudian juga guru harus bisa lebih kreatif dalam menyampaikan materi baik melalui metode ceramah atau demonstrasi agar siswa lebih tertarik dan juga fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai hasil laporan saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan juga saya berterima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia saya wawancarai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.